Ketersediaan sumber informasi yang aksesibel merupakan kebutuhan mutlak yang tidak dapat dihindarkan. Keleluasan akses terhadap informasi dan kemampuan untuk memberdayakan informasi akan mempengaruhi kemajuan dan perkembangan kualitas suatu bangsa. Yogyakarta sebagai kota pendidikan diharapkan mampu menyediakan sarana-prasarana yang mendukung ketersediaan informasi untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di Yogyakarta. Grahatama Pustaka hadir sebagai sebuah learning center yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi masyarakat luas. Nama Grahatama Pustaka diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang memiliki arti sebagai tempat menyimpan pustaka. Karena di dalamnya terdapat berbagai koleksi buku yang baru hingga buku langka, baik dalam bentuk buku maupun digital. Perpustakaan ini dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar dan memiliki 4 menara yang disebut 4 pilar menaret Grahatama Pustaka yang mencerminkan semangat keistimewaan Jogja dan filosofi kesempurnaan manusia Jawa, yaitu prakoso yang berarti perkasa, wulung yang berarti elang, wangi yang berarti harum, dan agung yang berarti besar. Sebagai perpustakaan umum, Grahatama Pustaka diperuntukkan bagi semua kalangan masyarakat, meliputi anak, remaja, dewasa, orang tua, maupun masyarakat dengan kebutuhan khusus. Perpustakaan ini sudah menggunakan sistem pengelolaan berstandar internasional. Secara umum, layanan perpustakaan di Grahatama Pustaka meliputi lantai 1, layanan koleksi anak, ruang bermain, ruang mendongeng, ruang musik, paludarium, bioskop atau sinema 6 dimensi. Lantai 2, Frondes, meliputi layanan informasi, layanan keterangan bebas pustaka, dan pendaftaran atau perpanjangan KTA. Ruang pameran, layanan koleksi braille, layanan koleksi umum, layanan referensi umum, serta auditorium. Lantai 3, layanan koleksi digital, gambar termasuk e-jurnal. Layanan koleksi langka, kamus dan ensiklopedia. Layanan majalah dan surat kabar, layanan koleksi tandon, layanan koleksi peraturan perundangan, layanan koleksi deposit, layanan koleksi skripsi, layanan koleksi Center of Excellence, ruang seminar atau diskusi, serta ruang audiovisual. Grahatama Pustaka juga memiliki fasilitas outdoor berupa amphitheater dan gazebo. Selain itu, Grahatama Pustaka juga memiliki layanan ekstensi.
Di antaranya pojok baca, layanan keliling, serta Jogja Library for All. Grahatama Pustaka ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan informasi pendidikan, penelitian, pelestarian, serta menjadi destinasi rekreatif edukatif bagi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, sehingga terwujud masyarakat pembelajar yang berkarakter, berbudaya, serta jangan lupa, Jogja harus makin istimewa. Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sebagai sumber informasi, rekreasi, dan penelitian terus berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi bagi masyarakat. Bekerja sama dengan DPRD DIY, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY untuk pertama kalinya menyelenggarakan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku dengan tema Literasi untuk Kecakapan Hidup. Kegiatan diselenggarakan selama 4 hari, berlangsung sejak tanggal 21 hingga 24 Februari 2022 di ruang seminar lantai 2 Grahatama Pustaka DPAD DIY. Kegiatan pelatihan dibuka oleh Kepala DPAD DIY, Dr. Randa Monika Nurlastiani MM. Mengikuti bersama yang namanya pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah yang pertama. Mas Yuha ya? Hari ini adalah yang pertama. Tahun 2022 ini kami akan menyelenggarakan pelatihan menulis seperti ini sebanyak 11 kali. Betul ya Mas Yuha? Sebanyak 11 kali. Dan ini adalah yang pertama. Hadir pula tenaga ahli fraksi PKS DPRD DIY Suharmanto sebagai perwakilan dari DPRD DIY. Yaitu perpustakaan adalah sebagai sumber daya informasi yang menjadi tulang punggung gerak maju suatu institusi, terutama institusi pendidikan, tempat tuntutan untuk beradaptasi terhadap perkembangan informasi yang sangat tinggi. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dulu sebelum era kemerdekaan, bagian dari masyarakat yang paling cepat berkembang ini di daerah mana? Yaitu di daerah pelabuhan, karena tempat bertemunya perniagaan yang sentral pada waktu itu, sehingga masyarakat di pelabuhan cenderung bisa menerima kemajuan yang lebih cepat dibanding daerah pedalaman. Nah, tentu kalau sekarang di era dunia yang seperti ini, masyarakat yang akan mendapatkan informasi yang paling banyak itu ya di dunia kampus, akan mendapat informasi, teknologi dan sebagainya, sehingga perkembangan teknologi akan cepat di dunia kampus yang mendapat perubahan kemajuan. Nah, kalau di masyarakat, maka pemerintah kemudian memfasilitasi, yaitu adanya perpustakaan yang kemudian ini menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang lebih luas. Dan perkembangannya kalau dulu hanya buku biasa, sekarang sudah sampai digital yang disampaikan oleh Ibu Monika tadi. Pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku diikuti oleh peserta dari komunitas-komunitas membaca dan penggiat literasi. Pelatihan ini juga menghadirkan pemateri dari berbagai latar belakang, baik dari praktisi, akademisi, hingga penulis.
Jadi pelatihan menulis ini kami selenggarakan itu dalam rangka mendorong masyarakat untuk sampai kepada tataran literasi yang tertinggi, yaitu menulis. Dimana kita tahu tataran literasi itu diawali dengan minat baca, lalu ke gemar membaca, yang berikutnya budaya baca, dan yang terakhir tataran tertinggi adalah menulis. Menulis itu bukan sesuatu yang mudah, tidak semua orang bisa melakukan. Sehingga bagaimana mendorong masyarakat untuk bisa menulis, itulah yang kami lakukan saat ini. Selama 4 hari dilaksanakannya pelatihan, para peserta mendapatkan ilmu bagaimana menulis yang benar hingga layak untuk diterbitkan. Materi yang diberikan dalam pelatihan ini tak hanya teori, namun juga praktek. Dan harapannya gerakan menulis di daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi meningkat, karena tahun ini kami akan menyelenggarakan 11 kali pelatihan menulis untuk masyarakat dan penggiat literasi. Jadi kegiatan pelatihan menulis kali ini diikuti oleh masyarakat yang memiliki komunitas-komunitas membaca dan juga penggiat-penggiat literasi. Outputnya tentu saja adalah mereka diharapkan nanti bisa membuat sebuah tulisan dan akan kita rangkum dan kita terbitkan menjadi sebuah buku antologi. Mengawali kegiatan pelatihan, di hari pertama, para peserta mendapatkan pengetahuan dasar tentang menulis dari para pemateri. Materi yang disampaikan diantaranya tentang apa saja masalah dan solusi bagi penulis pemula, wawasan kepenulisan dasar-dasar menulis, dan praktek pelatihan serta pendampingan wawasan kepenulisan. Pelatihan berlanjut di hari kedua. Pada pertemuan kedua ini, para peserta kembali mendapatkan materi untuk menambah pengetahuan mereka tentang ilmu menulis yang benar. Proses kreatif yang harus berubah dari diri kita. Biasanya kan ide langsung nulis menjadi produk, betul nggak? Dikirim ke KR, ditolak ya Mas ya? Ya, karena ini yang terjadi. Para penulis ini melompati proses yang disebut dengan customer. Jadi ketika kita punya ide nulis apa, bayangkan yang mau baca siapa. Materi yang disampaikan kali ini diantaranya tentang inventarisasi dan pengelolaan topik artikel, praktek menemukan dan menggali topik, mengembangkan gagasan dalam menulis artikel, praktek menulis gagasan untuk artikel, serta praktek mempertajam gagasan dan membuat simpulan. Jadi ketika Anda sudah di depan laptop, pertanyaannya saya mau menulis apa? Walaupun sebetulnya dari sisi kebiasaan kan orang sudah punya topik dulu dalam pikirannya baru membuka laptop atau komputer kan gitu ya. Nah, jadi apa yang ingin Anda tulis itu adalah topik. Di hari ketiga, pelaksanaan pelatihan, sejumlah materi kembali dihadirkan. Nah, kalau bahasa lisan itu bisa dengan intonasi. Persoalnya kalau bahasa tulis, ini yang namanya bisa ambigu gara-gara apa? Gara-gara Anda baca. Maka kehadiran koma di situ menjadi wajib agar membaca tidak salah interpretasi. Kali ini berkaitan dengan bahasa dan penyusunan paragraf artikel, praktek menulis paragraf artikel, serta editing dan referensi. Bagaimana
potensi hidup gitu. Butuh bagaimana aku menjadi dan sebagainya, itu buku-buku seperti itu yang banyak laris. Kenapa? Ya karena itu yang dekat. Karena orang-orang di masa pandemi stres juga gitu. Banyak persoalan secara ekonomi, secara sosial, secara macam-macam yang bertemu dengan kehidupan baru, maka yang dibutuhkan oleh dirinya yang paling dekat adalah ya kesehatan mental. Maka buku-buku seperti itu akan, atau tulisan-tulisan tentang healing, tentang macam-macam, tentang kesehatan tubuh, tentang kesehatan psikologis, bagaimana saya menemukan jati diri saya, bagaimana saya menemukan potensi diri saya, gitu. Itu yang banyak diminati. Kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku terus berlanjut hingga hari keempat. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, para peserta pelatihan mendapatkan materi tentang bagaimana menulis yang benar agar layak untuk diterbitkan. Pada pertemuan hari terakhir, para peserta mendapatkan pelatihan tentang praktek self-editing, serta materi tentang finalisasi praktek penulisan dan pengorganisasian tulisan artikel. Pelatihan menulis ini juga memberikan fasilitasi penerbitan buku hasil kumpulan karya tulis yang dibuat oleh peserta. Setelah mengikuti pelatihan, para peserta diwajibkan mengirimkan artikel mereka yang akan diterbitkan oleh Balai Layanan Perpustakaan menjadi buku antologi sebagai output dari mengikuti pelatihan menulis ini. Seluruh kegiatan pelatihan menulis dan fasilitasi penerbitan buku telah berlangsung selama 4 hari dan diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para peserta dalam menulis. Menjadi satu pilihan yang dipilih oleh Bapak anggota Dewan, dalam hal ini Pak Muhammad Syafi'i, karena beliau memang di fraksi PKS menyampaikan bahwa budaya menulis harus ditumbuhkan melalui pelatihan-pelatihan bagi warga masyarakat yang sudah punya minat untuk menulis, tapi belum tahu secara lebih detail terkait teknis-teknis penulisan yang kemudian bisa menjadi hasil karya yang diterbitkan oleh penerbit. Nah, sehingga mendorong kegiatan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip DIY untuk mengadakan pelatihan bagi penulis muda atau penulis baru. Kalau program ini sebenarnya diadakan setiap tahun dengan jumlah anggaran yang ada di APBD DIY, kemudian Dewan mendorong untuk tetap ada pada setiap tahunnya, dan peserta misalnya bisa dikembangkan dari yang belum pernah nanti kepada tahapan yang lebih mahir, sehingga para peserta diharapkan nanti punya hasil karya yang mandiri, artinya menjadi penulis baru, walaupun dalam fasilitas kegiatan ini nanti ada penulisan secara bersama-sama atau antologi dari penulis yang mengikuti pelatihan ini. Budaya literasi di masyarakat Indonesia masih rendah, walaupun di DIY mungkin kalau dilihat budaya literasinya lebih sudah baik, tapi tetap kita harus dorong agar budaya literasi masyarakat di DIY ini semakin baik, sehingga nanti menghasilkan masyarakat yang punya data dan fakta di dalam menyampaikan pendapat dan menghasilkan budaya membaca yang lebih baik di masyarakat di DIY. Harapannya para peserta nanti bisa menjadi penulis yang produktif, yang bisa menyampaikan ide-ide perbaikan masyarakat, sehingga masyarakat di DIY menjadi penyumbang penulis bagi masyarakat di Indonesia. Di akhir kegiatan pelatihan, para peserta juga berkesempatan untuk melakukan library tour Grahatama Pustaka. Kegiatan ini agar para peserta dapat mengenal lebih dekat tentang Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY sebagai sumber informasi, rekreasi, dan penelitian.
Menutup kegiatan pelatihan, dilakukan penyerahan sertifikat dan kartu anggota perpustakaan secara simbolis oleh Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Menetap, Balai Layanan Perpustakaan DPAD DIY, Meiranti Nurani. Manfaat yang saya ambil dari pelatihan ini, yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa saya sebagai penulis lebih semangat lagi untuk menulis, dan juga untuk merelasikan bahwa menulis ini gampang dan mudah untuk kita lakukan gitu. Selain itu, manfaat yang saya ambil dari sini juga, selain saya seorang penulis, saya sebagai peserta di sini mendapatkan relasi yang begitu banyak dan jangkauannya sangat panjang untuk berkelanjutan untuk kepenulisan. Kami meyakini bahwa kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat konstruktif ya, karena akan membekali para peserta dengan kemampuan linguistik pasti, terus nanti komunikasi, terus juga nanti pada bagaimana mempresentasikan dalam sebuah bentuk gagasan. Saya rasa ini perlu dilembagakan dan diperluas jangkauannya, karena banyak orang yang sebenarnya punya gagasan besar tetapi tidak punya kemampuan untuk menyampaikan.